Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adis Esya dengan NIM 11122200033 dari PLUK 16 Praktikum Geoinformatika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial pembuatan peta geomorfologi. Jadi yang pertama yang harus kita gunakan itu peta dasar. Jadi dari peta dasar ini kita dapat membatasi dari macam-macam bentuk asal yang sudah kita interpretasikan atau berdasarkan interpretasi kita sendiri. Jadi kita klik katalog, pertama-tama kita buat SHP baru dulu, terus new, save file, kita beri nama bentuk asal yang akan kita batasi, misal D-rational 1 atau D1, lalu kita klik polygon, edit, kita pilih zona koordinatnya, oke, lalu oke lagi. Lalu pada layer ini kita klik kanan, lalu edit feature, start editing, continue, kita klik D1-nya, lalu polygon. Lalu setelah itu kita batasi daerah-daerah yang ada pada peta atau covering yang sudah kita miliki. Seperti ini kita batasi. Daerah-daerah mana saja yang kita interpretasikan dengan bentuk asalnya yang sama. Lalu kita lakukan semua pada batas-batas bentuk asal yang ada pada peta kita. Bila setelah selesai semua kita batasi pada setiap bentuk asalnya, lalu kita bedakan warna-warnanya berdasarkan bentuk asalnya melalui klasifikasi Van Zuida, maka seperti ini contohnya, salah satu contohnya pada covering yang sudah saya interpretasi. Lalu jika sudah, kita akan membuat sayatan dari penopang geomorfologi ini. Kita klik katalog seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu kita membuat SHP baru lagi, new, save file, penopang peta geomorf. Kita pilih polyline karena kita akan membuat garis. Lalu kita edit. Terus kita pilih koordinatnya, lalu oke. Oke. Baik, seperti aturan pembuatan sayatan yang sudah kita ketahui, jadi kita usahakan dari semua bentuk asal yang di sini itu masuk ke dalam sayatan yang akan kita buat. Jadi caranya sama juga seperti yang sebelumnya, kita klik kanan, terus edit feature, start editing, ini kita continue aja, terus kita klik yang penampang peta geomorfologi. Lalu kita pilih line, lalu seperti yang sudah kita katakan tadi, kita membuat sayatan mengenai dari semua bentuk asal yang sudah kita buat. Jadi kita tarik seperti ini. Sudah. Selanjutnya kita ke 3D Analysis, Option, lalu kita pilih tempat kita untuk menyimpan datanya. Lalu oke. Setelah datanya sudah disimpan, lalu kita interpolate line dulu, kita klik interpolate line, lalu kita tarik garis mengikuti arah sayatannya. Lalu untuk melihat apakah interpolate line-nya berhasil atau tidak, kita klik profil graph. Nah, ini sudah ada profil graph. Sudah, ini kita lihat profil paragrafnya, kita silang aja. Lalu kita cek di katalog. Kita cek di katalog, cari data yang paling baru, data PG.
Lalu kita masukkan data PG tersebut ke dalam petanya. Di sini tadi saya masukkan data PG3, ini PG3-nya. Lalu kalau misalnya data PG-nya belum timbul, itu langsung aja di refresh. Jika data PG-nya belum timbul, itu langsung saja di refresh di sini sampai nilai PG-nya itu timbul. Lalu setelah itu masukkan nilai PG-nya itu di drag ke dalam petanya. Setelah itu klik data PG-nya di sini, lalu open attribute table. Nah, di sini ada nilai M sama Z. Nah, nilai M itu koordinat X dan Z itu koordinat Y. Lalu selanjutnya kita klik table option di sini. Terus kita klik add field. Nah, kita klik add field ini kita masukkan batas bentuk asalnya. Lalu tulis di sini batas bentuk asal. Lalu oke. Jadi kita lihat di sini ada penambahan kolom baru, tabel baru di samping tabel Z. Nah, itu kita gunakan untuk menandai batas-batas antara satuan bentuk lahannya. Kita lihat dari titik-titik yang ada di sayetan yang sudah kita interpolate tadi. Lalu kita beri tanda di sini, kita beri nama, kita cek dulu ya, yang berwarna biru. Kita beri nama seperti ini. Sudah kita beri nama. Jika sudah selesai kita membatasinya, langsung saja kita save. Langsung saja kita save. Setelah itu kita munculkan lagi tabelnya, tadi open attribute table. Lalu selanjutnya kita ekspor dari tabel-tabelnya ini. Kita klik ekspor. Terus kita save. Kita beri nama, lalu save type-nya kita ganti ke txt. Lalu kita klik save. Jika sudah di save, nanti akan muncul otomatis datanya di sini seperti ini, geomorpho data yang dalam bentuk txt. Dan setelah itu setelah itu kita klik insert. Ini kita close saja nggak apa. Terus kita insert, lalu data frame. Kita masukkan data frame. Kita drag keluar dulu aja. Kita drag keluar. Lalu kita munculkan lagi tabelnya. Klik terus open attribute table. Lalu kita properties, klik properties di ini tadi tabel di geomorpho datanya. Lalu kita centang ini label features, lalu kita klik OK. Selanjutnya, jika sudah, tadi datanya sudah dimasukkan ke data frame, lalu nanti timbul titik-titik ini, titik-titik yang menggambarkan ketinggiannya. Nah, jadi ini biar mudah dilihat, kita klik data frame-nya, lalu kita data view aja. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, nanti kita buat SHP baru lagi. Buat SHP baru lagi, new, save file. Lalu kita pilih polygon. Nah, ini namanya kita beri nama batas
D1 ke D2. Lalu kita pilih koordinat, kita oke, dan kita klik oke. Nah, selanjutnya kita mulai mengedit, terus ini kita klik kanan di SHP-nya, edit feature, start editing. Nah, kita hubungkan titik-titik ini sampai ke batasnya. Lalu kita lakukan lagi pada setiap batas-batas batas bentuk asalnya. Selanjutnya kita membuat grid pada sayatan. Kita klik sayatannya, lalu view, data frame properties, new grid. Kita pilih yang measured grid, lalu next. Terus y-aksisnya jadi 700. Terus x-aksisnya juga jadi 700. Terus next. Next lagi finish. Lalu klik properties. Terus additional properties. Udah additional properties, kita klik number format. Number format kita ganti jadi 0. Number formatnya ganti jadi 0. Terus oke. Terus oke. Kita centang left sama right. Terus oke. Oke lagi. Kita coba apply dulu. Oke. Ini sudah kelihatan gridnya. Lalu kita buat gridnya, kita rapihkan. Lalu kita masukkan ke dalam kertasnya, kita rapihkan ke dalam Corel. Jika semuanya sudah dibuat batasnya di penampang, jadi akan seperti ini. Lalu selanjutnya tinggal kita buat grid, lalu kita lakukan layouting, dan bisa juga dirapihkan di Corel. Baik, jadi seperti ini contoh peta geomorfologi yang sudah dirapihkan ke dalam Corel, yang sudah diberi kop, diberi pemberian geomorfologi, diberi keterangan, diberi peta indeks, dan sayatannya sudah dirapihkan di Corel. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.